Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ada ibu-ibunya enggak? Di atas. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini saya bisa hadir dalam rangka safari. Bukan sembarang safari ya, safari dakwah. Insya Allah niatnya begitu. Dan acara utama kami itu insya Allah besok pagi kami ada seminar bisnis syariah ya. Jadi memang saya sekarang sedang mendalami, menekuni bidang bisnis syariah atau fikih muamalah. Tadi saya di Masjid Ar-Rahmah juga sudah saya sampaikan kenapa saya sekarang lebih concern untuk belajar muamalah, belajar bisnis syariah, karena berangkat dari keprihatinan ya. Ada satu sabda Nabi yang pernah disampaikan 1400 tahun yang lalu, kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Ini seperti warning, seperti peringatan keras untuk kita. Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram. Jadi Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang suatu zaman, suatu masa di mana semua manusia itu sudah tidak peduli lagi. La yubalil mar'u ma akhadha minhu, apa-apa yang diambilnya itu aminal halali am minal harami, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Nampaknya yang disampaikan Rasul 1400 tahun yang lalu itu benar-benar terjadi pada saat sekarang kita ini hidup. Jadi sekarang kita ini hidup, nampaknya umat Islam sudah tidak peduli lagi apa yang diambilnya itu halal atau haram. Yang dipikir cuma satu, yang penting banyak, yang penting banyak, yang penting banyak. Yang penting untung, yang penting untung, yang penting untung. Sudah nggak peduli lagi halal haram. Ini benar-benar terjadi pada saat sekarang kita ini hidup. Ini hadis yang pertama ya. Hadis yang kedua yang lebih berat itu sabda Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kulunar riba faman lam ya'kulhu asabahu min gubarihi. Jadi Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang kepada manusia itu suatu zaman. Sama seperti tadi, akan datang suatu zaman atau datang suatu masa di mana semua manusia itu ya'kulunar riba. Semua manusia itu makan riba. Benar-benar semua manusia makan riba. Berarti termasuk umat Islam semuanya makan riba, tidak ada yang tidak makan riba. Famal lam yakulhu, kalau ada yang ngaku-ngaku tidak makan riba, asobahu min hubarihi, pasti dia terkena debu-debunya riba. Yang dimaksud debu-debunya riba itu apa? Kemarin di Jogja ada ibu-ibu, saya ngisi pengajian, ada ibu-ibu yang tanya, Pak, saya ini PNS, pegawai negeri. Saya ini hidupnya sederhana saja. Uang saya cukup, saya nggak pernah utang, nggak pernah kredit, nggak pernah berhubungan dengan bank. Saya nggak pernah makan riba. Dia bilang begitu. Betul, nggak pernah makan riba, betul. Tapi kata Nabi, insya Allah kena debu-debunya riba. Itu kok bisa? Ya boleh dirunut. Ibu dapat gaji dari mana? Ini mohon maaf ya, gaji PNS itu dari mana? Dari APBN kan. APBN sumbernya dari mana?
dari pajak. Kalau kurang ditambah dengan apa? Dengan utang. Selama saya belajar ekonomi, tidak pernah yang namanya Indonesia itu APBN-nya balance, selalu defisit. Tahun ini defisitnya sekitar 800 triliun. Terus ditutup pakai apa? Pakai utang. Utangnya ada bunganya enggak? Ada. Sekarang utang APBN sudah nembus 8.000 triliun. Itu duit semua loh itu. Dan harus dicicil tiap tahun dari APBN kita. Tahun ini berapa yang harus dibayar cicilannya dari cicilan utang pokok itu sudah 600 triliun. Cicilan utang pokok, bunganya saja 570 triliun. Tahun kemarin ya, bukan tahun ini. Sekarang sudah 2026 ya. Bunganya saja berapa? 570 triliun. Dari mana bayar bunga ini? Dari pajak. Pajak dari mana? Dari duit kita. PNS bayar pajak enggak? Bayar. Digunakan untuk apa? Bayar riba. 570 triliun membayar riba, membayar bunga. Itulah yang disebut terkena debu-debunya riba. Pertanyaannya, kenapa umat Islam sekarang terbelenggu dengan riba? Kenapa umat Islam sekarang tercengkeram dengan riba? Padahal sudah tahu riba itu haram. Saya biasanya kalau dalam forum selalu saya tanyakan, siapa Bapak Ibu sekalian yang belum pernah terlibat riba? Tolong tunjuk jari. Enggak ada yang berani tunjuk jari. Sekali lagi, siapa yang belum pernah terlibat riba? Enggak ada yang berani tunjuk jari. Sekali lagi, siapa yang belum pernah terlibat riba? Enggak ada yang benar. Berarti termasuk saya. Persis seperti yang disampaikan Rasul. Tadi saya cerita di Masjid Ar-Rahmah, masjid yang pernah saya isi jamaahnya paling banyak di Jogja, itu di Masjid UGM. Ya kebetulan saya alumni UGM ya. Tadi sudah ditanya ketua takmir, ijazahnya asli apa enggak. Sekarang kalau nyebut alumni UGM itu diragukan. Gara-gara satu orang semuanya kena getahnya gitu. Harusnya saya kemana-mana bawa ijazah. Ijazah saya alhamdulillah asli. Karena saya alumni dulu aktivis Jamaah Salahuddin, saya masih tercatat sebagai khotib Jumat dan pengisi ceramah tarawih. Tapi sejak Mulyono jadi presiden, nama saya sudah dicoret. Karena sudah dikategorikan penceramah radikal. Radikal itu apa? Rajin, terdidik, dan berakal. Nggak apa-apa, biar nggak sedih. Nah saya ingat itu bulan Ramadan, jamaah di UGM itu sekitar 1.000 orang, 2 lantai. Saya tanya juga, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, siapa yang belum pernah terlibat riba? Tolong tunjuk jari. Nggak ada yang berani. Saya ulangi sampai 3 kali, tolong tunjuk jari. Nggak ada yang berani. Berarti apa yang disampaikan Rasul benar. Kemudian saya lanjutkan, sudah tahu riba haram, kenapa tetap mengambil riba? Kenapa tetap makan riba? Tolong dijawab. Wah, agak galak ya. Diam semua. Saya ulangi, sudah tahu riba haram, kenapa masih mengambil riba? Jawab. Diam semua. Kalau mau nggak mau jawab, saya pulang. Kalau dari sini pulang jauh ya. Ternyata ada bapak-bapak di depan yang langsung tunjuk jari. Silakan Pak, dijawab. Dia ketakutan juga. Ya saya tahu Pak, riba haram. Tapi haram-haram sedikit kan tidak apa-apa Pak. Kenapa menganggap riba itu haram-haram sedikit nggak apa-apa?
Saya yakin karena kita tidak pernah membaca ayat riba secara lengkap. Kebanyakan kalau kita menyebut haramnya riba, pasti yang diambil hanya secuil dari Al-Baqarah 275. Ya enggak? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kita semua hafal. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka saya tantang, Bapak Ibu sekalian, mau nggak saya baca Al-Baqarah 275 lengkap sampai selesai? Siap? Siap. Wah, semangat. Mau. Ini Al-Baqarah 275 kalau saya bacakan, saya yakin nanti malam nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Mau nggak? Mau. Kok jadi ragu-ragu? Oke, saya baca kalimat pertama. Jadi Al-Baqarah 275 itu panjang ya, ada 5 kalimat. Kalimat pertama, alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit jiwa. Yang aneh dari ayat ini apa? Allah mengatakan orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri, la yakumuna. Menurut saya ini aneh. Coba apa hubungannya orang makan riba dengan tidak bisa berdiri? Pernah kita melihat faktanya orang tukang makan riba tidak bisa berdiri? Mohon maaf ya, yang tukang makan riba siapa? Pegawai bank ya. Mohon maaf. Pernah lihat orang kerja di bank nggak bisa berdiri? Justru sebaliknya kan, gagah-gagah kan, bajunya keren, bajunya bagus, pakai jas, pakai dasi, mobilnya mewah. Kenapa Quran mengatakan berdiri aja nggak bisa? Pernah melihat orang tukang makan riba tidak bisa berdiri? Menurut saya ini aneh. Makanya saya mencoba melacak dari berbagai kitab tafsir, ketemu ternyata ada penjelasan dari Rasul, namanya tafsir bil ma'thur, penjelasan dari hadis Nabi. Hadisnya panjang, saya nggak hafal. Kurang lebih maknanya, Nabi pernah menjelaskan, ketika aku di-mi'rajkan ke langit, Rasul Isra Mi'raj didampingi malaikat Jibril. Nabi mengatakan kurang lebih, ketika aku di-mi'rajkan ke langit, aku melihat sekelompok manusia yang tidak bisa berdiri karena perutnya membesar sebesar rumah. Mereka diberdirikan di dekat api neraka. Setiap pagi dan sore mereka selalu berteriak-teriak, "Ya Rob, jangan sampai terjadi kiamat. Wahai Rob, jangan sampai terjadi kiamat. Wahai Rob, jangan sampai terjadi kiamat." Berarti ini masih siksa kubur, belum kiamat, belum masuk neraka. Mereka diinjak-injak oleh para pengikut Fir'aun, kata Nabi begitu. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka itu?" Ternyata jawabannya ini yang mengagetkan. Mereka adalah pemakan riba dari kalangan umatmu. Ternyata umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril mengutip ayat tadi, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Yang mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit gila. Nah, kita jadi paham kenapa mereka tidak dapat berdiri, karena perutnya membesar sebesar rumah. Pengen tahu gedenya rumah? Tergantung kredit rumahnya kan. Mohon maaf. Kalau rumahnya tipe 7x10 ya nanti perutnya membesar 7x10 meter. Tapi mohon maaf, isinya bukan rumah. Hadis kedua menjelaskan isinya perut itu. Kenapa perutnya membesar sebesar rumah? Hadis kedua dijelaskan. Ketika aku di-mi'rajkan, aku melihat ke arah langit.
ada petir badai. Kemudian aku menyaksikan sekelompok orang yang perutnya membesar sebesar rumah. Di dalamnya terdapat ular-ular berbisa yang bisa dilihat dengan jelas dari luar perut mereka. Nah, ternyata isinya bukan rumah. Isinya ternyata ular-ular berbisa. Bahkan dalam hadis berikutnya dikatakan ketika nanti kiamat tiba, semua manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Semua bangkit, semua berdiri, semua berkumpul menghadap Allah. Yang tidak bisa berdiri siapa? Para pemakan riba. Kenapa mereka tidak bisa berdiri? Karena perutnya membesar sebesar rumah, isinya ular-ular berbisa, tapi mereka harus jalan menghadap Allah. Mereka nggak bisa jalan kecuali seperti suster ngesot, tidak bisa jalan dia. Itu baru di padang mahsyar. Saya cerita gitu, ibu-ibu di UGM itu sudah pada teriak-teriak gitu. Bu, jangan nangis dulu bu, sabar, ini baru pembukaan, baru pemanasan, baru kalimat pertama dari Al-Baqarah 275. Mau diteruskan enggak? Udah pada nangis. Kalimat kedua, kenapa mereka disiksa seperti itu? Kalimat kedua menunjukkan zalika. Nah, zalika itu isim isyarah ya, yang menunjuk kepada para pemakan riba itu. Kenapa mereka disiksa sampai seperti itu? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal itu disebabkan gara-gara mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Kok simpel banget ya, kok sederhana banget. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara mengatakan jual beli sama dengan riba. Kebetulan saya belajar ekonomi, baru sadar, baru tahu ternyata kalau kita belajar di fakultas ekonomi, semua dosen ekonomi pasti mengajarkan jual beli itu sama dengan riba. Nggak ada dosen yang tidak mengajarkan itu. Dan kalau kita menolak, dijamin tidak lulus. Kalau ada yang kuliah di Fakultas Ekonomi UGM, kalau menolak prinsip itu dijamin tidak lulus. Kalau ada yang lulus, saya yakin itu mesti ijazahnya palsu. Paling buatan pasar pramuka. Kalau ada yang ngaku-ngaku lulus ekonomi UGM. Ekonomi UGM loh ya, bukan kehutanan ya. Mohon maaf, ini banyak yang ngerekam. Jadi kalau kita belajar ekonomi pasti akan diajari jual beli itu sama dengan riba. Kita ambil contoh sederhana, nggak usah yang susah-susah. Misalnya jual beli, kita dagang, jualan motor second lah, motor bekas, modalnya berapa? 10 juta. Kita beli motor second 10 juta, kemudian kita jual secara kredit, tenornya 1 tahun. Kita markup, ambil margin keuntungan 2 juta. Kita kulak 10 juta, kita jual 12 juta, di kredit 1 tahun. Berarti modalnya berapa? 10 juta. Tenornya berapa? 1 tahun. Keuntungannya berapa? 2 juta. Sekarang apa bedanya? Kita punya uang 10 juta, kita pinjamkan selama 1 tahun, kembalinya 12 juta. Modalnya berapa? 10 juta. Tenornya berapa? 1 tahun. Keuntungannya berapa? 2 juta. Bedanya apa coba? Gak ada dosen ekonomi yang mengatakan itu beda. Pasti akan mengatakan itu sama. Dalam hitungan bisnis itu sama. Modalnya sama-sama 10 juta, waktunya sama-sama 1 tahun, keuntungannya sama-sama 2 juta. Apa bedanya? Satu-satunya yang mengatakan beda hanya Al-Quran. Makanya kalimat ketiga, Quran langsung tegas mengatakan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini kalau dijelaskan dengan bahasa ekonomi,
Jual beli yang dihalalkan itu apa? Bertemunya uang dengan barang menghasilkan uang. Uang ketemu barang menghasilkan uang. Kalau riba itu apa? Uang ketemu uang menghasilkan uang. Uang. Kayak Master Crab ya. Uang. Tahu Master Crab enggak? Juraganya SpongeBob ya. Itu artinya orang ekonomi menyamakan barang yang digunakan untuk jual beli dalam rangka memperoleh keuntungan dengan uang yang juga dijual belikan untuk memperoleh keuntungan. Jadi orang ekonomi itu menganggap sama, barang itu komoditas, uang itu juga komoditas. Kalau barang bisa digunakan untuk meraih keuntungan, bisa diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, uang juga komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. Satu-satunya teori yang mengatakan jual beli tidak sama dengan riba hanya Quran. Allah menghalalkan jual beli, uang ketemu barang menghasilkan uang. Allah mengharamkan riba, uang ketemu uang menghasilkan uang. Kalau sampai manusia melanggar, uang dijadikan komoditas, dijamin ekonomi hancur. Kita pernah mengalami krismon ya. Kalau kita runut, kenapa terjadi krisis moneter? Kita yang bisnis menjalankan bisnis dengan benar, kita menjalankan bisnis dengan teratur, dengan perencanaan benar, bisa ambruk semuanya, hancur gara-gara apa? Mata uangnya terguncang. Kenapa? Karena mata uang dijadikan komoditas. Hati-hati, rupiah sekarang sudah nembus 17.000 per dolar. Pakar ekonomi mengatakan red light-nya, lampu merahnya 20.000. Kalau nanti rupiah nembus 20.000, nasibnya mirip-mirip krisis moneter 97-98. Siap-siap. Coba dirunut. Ujung pangkalnya mesti berangkat dari mana? Dari riba. Karena menjadikan uang sebagai komoditas. Jual beli falas itu jual beli apa? Komoditas. Uang dijadikan komoditas. Riba itu ada dua macam ya. Ada riba nasi'ah, ada riba fadl. Riba nasi'ah itu dari utang piutang, riba fadl itu dari jual beli mata uang, tukar menukar mata uang. Makanya kenapa Rasul mengatakan riba dosanya lebih berat daripada berzina. Pernah berzina enggak? Insya Allah enggak pernah kan? Masa ahli jamaah di masjid berzina? Padahal ada dosa yang lebih berat dari berzina. Ingin tahu hadisnya? Nabi mengatakan dirhamu riba ya'kulhu rajulu wa huwa ya'lamu asadu min sitatin wa salasina zanjatan. Ini hadis Nabi. Nabi mengatakan 1 dirham dari riba. 1 dirham itu berapa sih? Kalau sekarang mungkin 60.000, 70.000. 1 dirham. Ya'kuluhu rajulu, yang dimakan seseorang, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu bahwa itu riba, asadu min sitatin wa salasina zanjatan. Dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Kalau mahasiswa saya langsung komentar, mending zina ya Pak ya. Dasar mahasiswa, mentang-mentang nggak pernah utang aja. Maksudnya apa? Zina itu sudah dosa besar. Zina itu dosa yang sangat besar. Tapi jauh lebih besar riba. Cuma tuh 60.000 loh, 70.000. Kalau zina berapa coba? Ada yang 80 juta loh zina itu. Sama artis. Udah nggak usah dibahas. Artisnya sudah meninggal. Astagfirullah.
Kenapa riba lebih berat daripada zina? Ada ulama yang memberikan penjelasan sampai rinci. Kenapa dosa riba lebih berat daripada zina? Kata ulama yang menjelaskan hadis ini, karena orang berzina resikonya ditanggung oleh pelakunya. Orang zina kena AIDS misalnya, kena penyakit kelamin, siapa yang menderita? Pasti pelakunya kan? Ya kalau nular paling ke istrinya, nular lagi ke anaknya, ya paling satu keluarga. Tapi kalau riba, benar-benar riba sudah merusak, nanti yang rusak tidak hanya dirinya, tidak hanya keluarganya, negara bisa ambruk gara-gara riba. Semua pelaku ekonomi hancur gara-gara riba. Makanya dosa riba itu lebih berat daripada berzina. Coba kalau ayatnya kita lanjutkan, kita nggak bisa tidur. Al-Baqarah 275. Lanjutannya apa? Faman ja'ahu ma'idzatum mir rabbi fantaha falahu masalah wa amruhu ila Allah. Terjemahnya apa? Faman ja'ahu ma'idzatum mir rabbi fantaha falahu masalah wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang sudah lampau dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah. Terus yang menakutkan apa? Maksudnya kalau dulu nggak tahu bunga bank itu riba, sekarang tahu bunga bank itu sama dengan riba, kemudian sadar, kemudian mau berhenti, mau bertobat, maka yang dulu-dulu mungkin kredit rumah, kredit motor, kredit mobil, udahlah yang sudah dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah. Terus masalahnya apa? Masalahnya ayatnya belum titik, masih koma. Penutupnya yang mengerikan. Yang harus hati-hati penutupnya itu. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baman ada, barang siapa mengulangi lagi mengambil riba, sudah tahu riba haram, kok masih mengulangi lagi mengambil riba, faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Ada yang lebih berat dari masuk neraka selama-lamanya? Berarti ancaman dosa yang paling berat itu apa? Riba. Karena bisa membuat masuk neraka selama-lama. Makanya pas di UGM saya tanya, ibu-ibu sudah sholat 5 waktu? Sudah. Tiap hari sudah sholat 5 waktu? Sudah. Sekarang saya ingin tanya, untuk apa tiap hari sholat 5 waktu? Masih mengulang-ulang mengambil riba, tidak mau bertobat, ngeyel terus, bahkan menolak haramnya riba, mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan akan kekal di dalam. Baru pada nangis, silahkan nangis. Bapak-bapak juga saya tanya, kebetulan Ramadan kan. Ini bapak-bapak sudah puasa Ramadan? Sudah. Tiap tahun puasa Ramadan? Sudah. Sekarang saya ingin tanya, untuk apa tiap tahun puasa Ramadan, selesai puasa Ramadan masih mengulang-ulang mengambil riba, tidak mau tobat sampai mati? Mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka bisa kekal di dalamnya. Diam semua. Bahkan saya tantang, sudah ada yang haji? Sudah bolak-balik haji? Pulang haji masih ngeyel, tidak mau tobat, masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya neraka dan akan kekal di dalam. Untuk apa hajinya itu? Ini Quran loh ya. Saya dulu pernah ngisi di Kalimantan Tengah, Pontianak ya, ibu kotanya, di kantor gubernuran. Saya ingat yang ikut itu 500 orang. Ada bapak-bapak, ibu-ibu. Selesai saya nginep di hotel. Ada ibu-ibu yang telepon terus. Saya angkat. Siapa? Maaf Pak Ustadz, saya ganggu.
saya yang ikut pengajian tadi gitu loh. Kenapa Bu? Malam ini saya nggak bisa tidur. Loh, kok lapor saya? Kenapa Bu? Saya malam ini nggak bisa tidur, kenapa? Karena saya tadi membaca Quran terjemahan Al-Baqarah 275. Saya baca ulang-ulang Pak. Terus terjemahan Al-Baqarah 275 saya baca ulang-ulang Pak. Terus terjemahannya nggak berubah gitu. Lah Ibu kenapa gitu? Saya nggak bisa tidur. Kenapa? Saya ini kepala dinas koperasi Provinsi Kalimantan Tengah. Ya Allah, kepala dinas. Terus nasib saya gimana Pak? Ya jangan tanya saya, tanya suaminya. Saya kasih dua pilihan. Ibu kepala dinas, bisa nggak membuat koperasinya jadi syariah? Kalau mau saya bantu. Saya punya tim ini, kebetulan tim saya Ustadz Ali Akbar dari Kor Isaac. Kebetulan kita juga punya proyek di Bandung, koperasi namanya Kojasmat. Itu sudah dipasrahkan Kor Isaac, pokoknya minta dirubah menjadi koperasi syariah. Caranya gimana? Ini untuk seminar besok ya. Karena yang lebih lengkapnya besok ya. Ini ya pemanasan sajalah. Kalau besok enggak, karena katanya panitia sudah full ya, karena kapasitasnya cuma 300 ya. Nanti bisa dengan forum-forum Core Isaac, kita punya banyak kelas online ya. Ini yang mau kita buka namanya Akademi Bisnis Syariah. Nah, kita menangani Kojasmat itu pengen benar-benar dirubah menjadi 100% syariah. Bisa. Nah, Ibu mau nggak? Wah, ini koperasi punyanya negara ya, saya nggak bisa. Kalau nggak bisa, Ibu harus keluar. Minta pensiun dini aja nggak Pak? Ya pilihannya cuma dua itu, mau disyariahkan, kalau nggak bisa ya sudah keluar saja. Ingat, ini pertaruhannya nanti di akhirat. Hidup di akhirat itu selama-lamanya. Orang hidup di akhirat sudah nggak bisa mati lagi. Di dunia cuma sebentar. Pilihannya cuma dua itu. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan Nabi ini benar-benar peringatan yang keras bagi kita. Kenapa? Kita sekarang hidup di era di mana apa? Riba itu sudah merajalela di mana-mana. Kita sudah tidak bisa lepas dari riba. Mungkin kita masih ada yang tanya, bukankah sudah ada bank syariah? Mohon maaf ya, kebetulan saya dosen ekonomi Islam. Banyak mahasiswa saya yang skripsinya tentang bank syariah. Hasilnya apa? Bahkan teman saya, kebetulan saya S3 di Malaysia ya. Teman saya disertasinya, kalau di Malaysia namanya tesis ya. Tesis S3-nya itu tentang bank syariah. Beliau lulus loh, doktor, tentang comply syariah di Bank Syariah Indonesia. Hasilnya apa? 90% masih haram bank syariah. Ini hasil disertasi. Ya alhamdulillah 10% masih halal. Kalau saya sendiri kebetulan punya buku namanya Rekonstruksi Bank Syariah dan BMT. Hasilnya sama. Di bank syariah pun masih ada ribanya. Kalau nggak percaya boleh uji coba ya. Coba kredit rumah di bank syariah. Sudah ada yang coba? Kita beli rumah lewat bank syariah, mesti ditanya, mau beli rumah harga berapa Pak? 300 juta. Mesti ditanya, punya uang muka berapa? 50 juta.
pasti akan dicarikan rumah seharga 300 juta. Berarti uang dari kita berapa? 50 juta. Ditambahi bank berapa? 250 juta. Genep 300 dibelikan rumah. Kemudian rumahnya dikasih kita. Tanggungan kita dengan bank syariah berapa? 250 juta. Status 250 juta dari bank syariah itu statusnya jual beli atau utangan atau talangan. 250 juta itu dana talangan dari bank atau statusnya jual beli. Jujur saja kita melihat faktanya, 250 juta itu kan tanggungan kita kepada bank syariah. Itu statusnya jual beli utang atau utang piutang murni. Ini masalah fakta ya. Setuju nggak kalau kita katakan itu utang piutang murni? Kalau utang piutang murni 250 juta, bayarnya tetap 250 juta apa ada tambahannya? Kalau ada tambahannya namanya apa? Riba. Nabi mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Riba apa namanya? Riba syariah. Karena dari bank syariah. Betul enggak? Jangan khawatir, masih ada ribanya masih. Atau kita nabung. Kalau kita nabung di bank syariah, dapat tambahan enggak? Tabungan ada dua ya, tabungan mudharabah dan tabungan wadiah. Kalau kita nabung wadiah, ada bonusnya. Nabung mudharabah, ada bagi hasilnya. Benarkah itu bagi hasil? Yang disebut bagi hasil itu apa? Syirkah mudharabah itu kalau kita nabung dianggap shahibul mal. Berarti apa? Memberikan modal. Kemudian duit itu diputer. Hasilnya apa? Kalau ada keuntungan dibagi. Prinsip bagi hasil, kalau kita belajar fikih, al-ghurmu bil ghunmi. Kerugian harus bergandengan dengan keuntungan. Prinsip bagi hasil itu keuntungan harus bergandengan dengan kerugian. Kalau kita nabung dengan tabungan mudharabah, dapat keuntungan enggak? Dapat bagi hasil. Kita nanggung kerugian enggak? Tidak. Kalau kita menyerahkan uang dijamin tidak rugi tapi dapat keuntungan. Keuntungannya namanya apa? Riba. Jadi kalau kita menyerahkan uang tapi dijamin baliknya tetap, itu namanya qard, tidak bisa disebut mudharabah. Definisi qard itu apa? Ma tu'tihi minal misliyati liyurad dalaka misluhu fil mustaqbal. Qard itu apa-apa yang kamu berikan harta misliyat untuk dikembalikan harta misliyat yang jumlahnya sama di waktu yang akan datang. Maka kalau qard itu ada tambahan, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap qard yang ada tambahannya itu adalah riba. Jadi kalau kita menyerahkan uang dijamin tidak menanggung kerugian, tidak bisa disebut mudharabah, itu utang piutang. Ada hadis yang panjang ya. Nabi mengatakan la yahilu bai'un wa salafun wala sartoni fi bai'in wala ribhu ma lam tatman wala bai'u wala bai'u ma saya indak. Jadi Rasul mengatakan tidak halal menggabungkan antara jual beli dengan utang. Ini namanya multi akad, tidak halal. Contohnya kalau kita beli GoFood ya, kita membeli GoFood itu kan drivernya itu nalangi plus ada ijaroh.
menggabungkan ijarah dengan utang piutang, kata Nabi tidak halal. Ayo. Yang kedua, wala sartoni fi bai'in, menggabungkan dua syarat dalam satu jual beli. Misalnya leasing ya, leasing itu sewa beli, menggabungkan sewa menyewa berakhir dengan jual beli, itu juga tidak halal. Entek-entekan tuh. Yang ketiga, wala ribhu malam tatman, kamu mau ngambil keuntungan tetapi tidak mau menanggung kerugian, itu tidak halal. Sekarang dipraktekkan bank syariah. Jadi kita nabung tidak nanggung kerugian tapi maunya bagi hasil, kata Nabi tidak halal. Yang keempat, wala yabi'u ma laisa indak, dan janganlah kamu menjual barang yang belum menjadi milikmu. Ayo sekarang yang beli rumah, rumahnya ada enggak? Baru gambar kan? Baru gambar sudah jualan rumah, kata Nabi tidak halal. Ambiar semua kan? Jadi ternyata persoalan muamalah tidak hanya masalah riba. Besok kita bahas itu. Insya Allah nggak bisa tidur. Menyangkut akad-akad, ini berat loh. Kesimpulannya, nabung dengan tabungan mudharabah, bagi hasilnya itu riba. Bagaimana kalau wadiah? Tabungan wadiah, benarkah tabungan itu wadiah? Kita lihat definisi wadiah. Wadiah itu apa? Al-malu al-madhu'u ilaman yahfazuhu bila imadin. Wadiah itu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk dijaga tanpa kompensasi. Berarti kalau saya punya barang, saya titipkan, yang namanya wadiah, barang yang saya titipkan dengan yang dikembalikan sama apa beda? Sama kan? Kalau saya titip barang handphone, kemudian saya ambil handphone yang mirip, disebut wadiah enggak? Enggak bisa. Maka kalau kita nabung di bank syariah, nitip uang yang kita titipkan dengan yang kita ambil sama enggak? Enggak sama kan? Bisakah disebut wadiah? Enggak bisa. Itu qard. Saya ambil contoh ya, saya kebetulan punya uang. Ada enggak ya? Oke, saya punya uang. Ini 100.000, ini 100.000. Sama-sama merahnya. Tapi ini edisi lama, ini edisi baru. Kalau saya titip uang 100.000, ini saya titip uang 100.000, besok saya ambil. Terus saya datang besoknya, Pak, uang 100.000 saya kemarin mana? Dikasih uang ini 100.000. Bisakah itu disebut titipan? Tidak bisa, itu tetap qard. Karena definisi qard itu apa? Ma tu'tihi minal misliyati liyurad dalaka misluhu fil mustaqbal. Apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliyat untuk dikembalikan harta misliyat yang lain di waktu yang akan datang. Berarti qard itu berpindah milik. Kalau wadiah tidak berpindah milik. Jadi yang disebut wadiah, apa yang dititipkan dengan dikembali harus sama. Uangnya itu harus sama, leceknya sama, nomor serinya sama. Kalau beda tetap nggak bisa disebut wadiah. Wadiah yang benar itu cuma safe deposit box. Kita dikasih kotak penyimpanan, kita naruh ijazah, ijazah yang kita ambil harus ijazah yang sama, bukan ijazah palsu. Kalau kita masukkan ijazah asli keluar ijazah palsu, itu bukan wadiah namanya. Itu pasar pramuka. Kalau kita titip uang di bank, akadnya wadiah, tapi yang kita ambil di ATM itu uang berbeda, tetap disebut qard. Nggak bisa disebut wadiah. Padahal mendapat
bonus atau ya. Bonus yang kita dapatkan dari tabungan wadiah itu riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Riba apa? Riba syariah. Mohon maaf ya. Nanti kalau ada DPS Bank Syariah, monggo kita diskusi baik-baik. Kalau menurut saya, kalau dipaksakan itu memperkosa fikih. Ulama sudah mendefinisikan tiap akad itu beda-beda, dan kalau digabung menjadi multi akad. Semua multi akad itu haram. Tidak bisa digabung. Dulu ada ibu-ibu yang ngeyel, Pak, masa Bapak melawan MUI? Bapak itu apa sih? Ijazahnya nggak jelas gitu. MUI itu profesor-profesor ya. Oke, saya itu bukan ulama, bukan mustahid. Saya kan hanya mengambil definisi dari ulama. Apa itu qard, apa itu wadiah, apa itu mudharabah, semua saya ambil dari ulama. Itu bukan buatan saya. Yang lawannya jangan MUI sama saya. MUI lawan Imam Syafi'i dong. Karena saya ngambil dari kitab-kitab fikih. Dia soalnya ngeyel, karena hampir semua di lembaga keuangan syariah itu pasti ada multi akadnya. Kalau nggak ada multi akadnya nggak bisa jalan itu. Dan MUI itu membolehkan multi akad masalahnya. Nabi sudah tegas mengatakan, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an safqataini fi safqatin wahidatin. Rasul itu melarang dua akad digabung dalam satu akad. Safqah itu kesepakatan, dua kesepakatan digabung dalam satu kesepakatan itu haram, tidak sah itu akadnya. Sewa menyewa halal, digabung dengan jual beli, sewa beli jadi leasing, jatuhnya haram. Tapi kalau bank syariah diarabkan, leasing itu bahasa Arabnya apa? IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik, sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Kayaknya kalau dengar bahasa Arab jadi halal. Itu Arab-Arab cemas itu. Tidak menjadi halal, tetap multi akad. Kalau ibu ngeyel, sekarang saya kasih contoh. Kalau MI itu prinsipnya halal ketemu halal digabung jadi halal. Yang haram itu kalau halal digabung dengan haram baru jadinya haram. Tapi kalau halal digabung halal tetap halal. Jual beli halal digabung sewa menyewa halal. Saya kasih contoh, ibu mau nggak nikah tapi multi akad? Mau nggak? Nikah halal nggak? Halal. Kemudian sewa menyewa halal nggak? Halal kan, digabung. Kalau nikah digabung dengan sewa namanya apa? Kawin kontrak kan? Karena setiap akad itu pasti ada konsekuensi akadnya. Nikah, konsekuensi akadnya apa? Tidak boleh ada batas waktu. Nggak boleh nikah, saya mau nikahi istri saya seminggu saja, batal itu. Tapi kalau sewa menyewa wajib ada batas waktunya. Kita nggak bisa nyewa rumah itu, Pak, sewa rumah berapa tahun sampai saya bosen, nggak bisa itu, nggak sah. Sewa menyewa harus ada batas waktu. Coba kalau kita gabungkan nikah dengan sewa menyewa, jadi apa? Jadi nggak jelas kan? Nanti istrinya bingung itu, pas nyuci piring, Pak saya ini, Mas saya ini istri apa pembantu gitu. Kalau istri kan nggak dibayar. Kalau pembantu per jam berapa nyuci piring? Nanti bingung lagi pas diranjang kan bingung. Mas saya ini istri apa PSK. Kalau PSK ada tarifnya Mas, 1 jam 80 juta. Bangkrut itu. Karena nggak jelas. Itu namanya apa? Kawin kontrak. Nikah itu sah, sewa menyewa, nikah itu halal, sewa menyewa halal, digabung jadi apa? Jadi kawin kontrak. Haram tetap jatuhnya. Dia baru paham, oh iya saya baru paham.
Kenapa Nabi melarang multi akad? Karena setiap akad itu ada konsekuensi akadnya. Jual beli itu konsekuensinya apa? Memindahkan kepemilikan. Sewa menyewa konsekuensinya apa? Memindahkan manfaat. Kalau leasing 5 tahun, kita beli motor secara leasing 5 tahun. Saya ingin tanya, motor ini milik siapa coba? Ada yang berani jawab? Ayo, kalau kita beli motor secara leasing, itu motor milik siapa? Milik lessor apa lesi? Ayo, milik siapa coba? Lessor milik dealernya atau milik yang beli? Milik lessornya, milik dealernya, betul? Coba lihat BPKB dan STNK atas nama siapa? Pembeli kan? Katanya milik lessor, milik pembeli. Benar milik pembeli? Nanti kalau nggak bisa nyicilnya berhenti, diambil nggak? Langsung disita. Uang cicilan dikembalikan nggak? Nggak dikembalikan. Kenapa? Dianggap sewa. Berarti itu miliknya dealer, tinggal disita aja, diambil. Kenapa? Karena itu sewa. Padahal jual beli kredit kalau itu batal, namanya ikolah. Ikolah boleh, asal apa? Motornya dikembalikan, duit semua dikembalikan. Itu namanya ikolah. Kalau semua disita, berarti itu apa? Sewa menyewa. Berarti itu motor milik siapa? Milik dealer. Benar milik dealer? Sekarang saya tanya, kalau pas bayar pajak, siapa yang bayar pajak? Dealernya apa? Pembelinya. Kan pembeli. Pernah nyewa mobil? Nyewa mobil sehari berapa? 300 ribu. Penyewa mobil bilang, ini sewa mobil sehari 300 ribu. Mohon maaf, ini pas jatuh tempo bayar pajak. Tolong pajaknya nanti bayar sekalian ya, 4 juta aja gitu. Mau nggak kita bayar pajaknya persewaan motor, persewaan mobil? Mau? Nyatanya kita mau. Lesinya kan mau gitu. Katanya milik dealer. Tapi yang bayar pajak kita, yang nyervis kita, semua ganti oli kita. Itu motor nggak jelas itu. Gara-gara akadnya leasing, itu tiap malam nangis itu motor. Aku siapa yang punya? Nggak jelas. Gara-gara akadnya kawin kontrak. Nggak jelas semua. Nah, supaya jelas kita harus bersama-sama belajar fikih muamalah. Insya Allah kalau ada waktu besok bisa lebih mendalam lagi. Kalau kurang dalam bisa belajar bersama lewat online lah. Dari Jogja masih bisa. Sekarang jamaahnya namanya jamaah Zoomiyah. Pakai Zoom. Baik, sementara cukup dulu. Semoga nanti malam tidak bisa tidur. Kalau masih ada diskusi monggo. Kalau sudah dianggap cukup, sudah ngantuk ya cukup sekian. Dari saya sementara cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru malam ini langsung ditawar dikasih kajian yang horor-horor, jadi tidak bisa tenang tidurnya. Harusnya kita sebagai umat muslim memang harus bisa, tidak bisa tenang dalam tidur. Kenapa? Karena ternyata dalam keseharian muamalah itu banyak konteksnya itu yang bermasalah. Sadar tidak sadar kita akan menghadapi. Nah, ini yang terkadang membuat kita ini menganggap sejenis adalah sesuatu yang biasa. Nah, maka memang perlu buat kita sebagai umat muslim untuk lebih intens mendalami yang namanya fikih muamalah. Nah, insya Allah teman-teman BRPU dari komunitas bebas riba, bebas utang yang pagi nanti akan mengadakan seminar bisnis syariah. Mungkin karena sudah penuh, tapi bagi yang masih ingin terus mendalami seperti apa yang dikatakan Ustaz Bidoro, beliau juga ada kajian-kajian online-nya, dan teman-teman BRPU juga mengadakan kajian muamalah di sekretariat yang insya Allah juga nanti akan dibuka lagi kelas baru untuk mendalami muamalah. Nanti bisa komunikasi kepada teman-teman yang ada di sini.
Karena waktunya memang cukup sempit dan untuk waktu yang lebih luas untuk kita diskusi besok pagi atau bisa kita hubungin ke teman-teman. Mungkin ada pertanyaan kan? Kami kasih 2 pertanyaan aja ya, karena memang waktunya sudah hampir setengah 10. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pertanyaan pertama, tidak ada. Kalau tidak ada langsung kita tutup aja. Ada? Oh, ada. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sedikit yang ingin kami tanyakan. Tadi ada ibu-ibu yang menyampaikan bahwa dari MUI sendiri sudah memperbolehkan bank syariah beroperasi dengan di sana ada namanya DPS, Dewan Pertimbangan Syariah. Ya, ingin kami tanyakan kalau memang di dalam keputusan keputusan MUI ada yang bertabrakan dengan syariat-syariat yang disampaikan tadi, pernahkah dari pihak BRPU ini berdiskusi secara terbuka dengan Dewan Pengawas Syariah? Sehingga ada namanya titik temu di mana yang perlu diperbaiki dan dikoreksi. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kalau BRPU ya silakan disampaikan saja. Kalau DPS itu punya sertifikat. Yang mengeluarkan sertifikat DPS itu adalah MUI. Kalau ada DPS berani menyimpang dari fatwa MUI, sertifikatnya dicabut. Masalahnya gitu. Seperti yang Kojasmat yang kita tangani ada DPS-nya, kita diskusi, saya diskusi. Mereka menyerah. Akhirnya apa? Ya sudah, nggak bisa dipakai DPS lagi. Akhirnya ngambil dari Core Isaac jadi DPS-nya. Ya terserah yang punya koperasi kan. Karena kalau dia terus sementara yang dijalankan beda dengan fatwa MUI, kasihan DPS-nya, dia pasti sertifikat dicabut malah nggak bisa kemana-mana. Kalau saya sendiri memang dulu waktu awal-awal Bank Syariah didirikan itu saya banyak diskusi dengan pakar-pakarnya lah. Jadi yang menjadi rujukan Indonesia kan 2 pakarnya, Pak Safi Antonio dengan Pak Adi Warman Karim. Pak Adi Warman Karim malah sempat jadi komisaris utama di BSI kan kemarin itu. Dulu kita sering diskusi dan beliau ketika kita sampaikan beliau setuju, dia mengaku iya benar. Tapi selalu mengatakan iya memang di Bank Syariah masih banyak haramnya, masih ada ribanya. Tapi selalu mengeluarkan kaidah fikih kullu ma yudroku kuluh wala yudsroku kuluh. Selalu itu yang disampaikan. Kalau kamu tidak bisa melaksanakan semua, jangan tinggalkan semua. Cuma biasanya dalam forum seminar kalau sudah disampaikan kayak gitu, biasanya saya kritik, kemudian dijawab dengan kaidah itu, terus selesai gitu loh. Padahal mohon maaf, menurut saya penggunaan kaidah itu tidak tepat ya. Jadi kaidah fikih itu juga harus empan mapan ya, harus tahu sasarannya. Itu kaidah untuk amal ya, bukan kaidah meninggalkan keharaman. Dalam prinsip Islam, meninggalkan keharaman itu nggak ada kata-kata mastatoktum di dalam hadisnya. Yang ada mastatoktum itu kalau mengamalkan. Makanya mengamalkan itu semampunya mengikuti kaidah fikih aulawiyah. Jadi kalau keharaman itu nggak ada, semampunya itu nggak ada. Haram tinggalkan. Coba sholat, meninggalkan sholat itu kan haram. Nggak ada kan sholat 5 waktu. Wah saya nggak kuat 5 waktu. Kalau nggak bisa 5 waktu ya sudahlah, mampunya berapa.
ya sehari 1 kali nggak apa-apa. Saya nggak mampu, ya sudah minimal Jumatan seminggu sekali. Boleh nggak fatwa kayak gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ditawar ini, haram hukumnya. Riba itu haram, nggak bisa ditawar. Tinggalkan kalau haram itu. Misalnya orang ahli zina, saya tiap hari berzina gitu loh, tinggalkan. Wah nggak bisa, ya sudahlah seminggu sekali. Nggak boleh memberi fatwa kayak gitu, nggak boleh. Tapi kalau mengamalkan tahajud misalnya, tahajud itu yang standar kayak Nabi itu 8 rakaat, witir 3 rakaat, 8, 3, 11 rakaat. Rasul selalu standarnya 11 rakaat. Saya nggak mampu 11 rakaat, ya sudah 9. Nggak mampu 7, nggak mampu 5, nggak mampu 3, nggak mampu witir 1 kali. Kalau bisa jangan sampai tidak sholat malam. Nah itu cocok kan? Karena meninggalkan sholat malam itu tidak dosa, tapi kalau meninggalkan sholat wajib itu haram. Udah nggak ada tawar-menawar lagi. Jangan ditawar lagi ya, seminggu sekali aja. Memangnya gereja. Makanya kalau prinsip saya, kalau haram tinggalkan, jangan ya semampunya dulu, enggak, bersihkan yang haram. Ini Bank Syariah ini sudah 35 tahun masalahnya, dan selalu menjadi pelengkap penderita. Kita tahu dana pihak ketiga yang masuk bank konvensional itu 10.000 triliun kira-kira. Yang masuk bank syariah berapa coba? 700 triliun, hanya 7%. Itu perjuangan 35 tahun, cuma dapat 7%. Itu aja masih banyak haramnya. 700 triliun itu duit orang Islam se-Indonesia sudah kumpul. Kalah sama oligarki itu. Ngeruk batu bara udah berapa itu. Kita kerja di situ sebenarnya milik siapa coba? Pernahkah batu bara masuk APBN? Tahun 2022 masih ingat ya, harga batu bara pas tinggi karena perang Ukraina. Indonesia itu pernah ekspor, dapatnya berapa setahun? 4,2 kuadriliun, 4.200 triliun. APBN waktu itu cuma 2.500 triliun. Kita bisa mengekspor batu bara 4.200 triliun. Masuk kantongnya siapa itu? Indonesia itu batu baranya banyak. Dari nikel 1.500 triliun, dari CPO kelapa sawit 1.000 triliun. Tahun 2022 itu hanya 3 komoditas sudah 6.000 triliun. Kita APBN 2.500 triliun itu dari pajak, udah meres-meres pengusaha itu. Kalau ekonomi Islam diterapkan, pajak itu free, nggak usah bayar pajak. Kita sudah bisa mandi emas kalau bisa. Abraham Samad dulu mengatakan, ketua KPK, kalau tambang itu tidak dikorupsi atau jatuh kepada APBN, minimal 1 orang penduduk Indonesia per bulan dapat 20 juta per bulan. Kalau keluarga saya 5 orang berarti 100 juta per bulan. Tapi karena aturannya tidak pakai Islam, mudah dipakai bancaan. Ekonomi Islam itu sangat jelas, sangat tegas, sangat adil. Kalau ekonomi Islam diterapkan, kita itu terpaksa kaya gitu. Susah jadi orang miskin. Gak percaya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, insya Allah. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, terkait dengan riba ya Ustaz, tadi kan ada soal MUI ya. Ini kan ada berkaitan dengan regulasi ya Ustaz.
kita ya. Sementara memang sistem kita kan sistem demokrasi. Artinya memang bisa tidak bisa memang di sekitar kita itu ada riba misalnya. Kita ini yang berbisnis saja susah misalnya untuk bisa menghindari itu, karena kita dihadapkan pada hal-hal yang mendukung untuk transaksi riba. Nah, ini seperti apa bisa menyikapi ini? Karena ini kan sudah jadi regulasi pemerintah yang sudah berjalan beberapa puluh tahun ya. Menurut saya sudah sangat kompleks kan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah, ini pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang bagus. Terus bagaimana solusinya ya kita menghadapi keadaan seperti ini? Ini diperlukan kesadaran bersama. Umat Islam itu harusnya sadar bahwa semuanya terjadi itu karena sebuah sebab yang besar. Apa coba penyebabnya? Karena Indonesia itu menerapkan demokrasi, itu penyebab. Selama tidak ada perjuangan merubah demokrasi menjadi Islam, selamanya sampai kiamat ya kayak gini. Demokrasi itu apa sih? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat. Kita itu orang Islam. Syarat masuk Islam itu 2 kalimat syahadat. Syahadat kita itu la ilaha illallah. Apa makna ilah? Ilah itu al-ma'bud. Sejak masuk Islam kita hanya dituntut hanya menyembah Allah, hanya tunduk pada Allah, hanya taat kepada Allah. Sementara demokrasi mengajarkan kita harus taat kepada manusia, dari manusia, oleh manusia, untuk manusia. Kalau kita tidak mau berjuang untuk mengganti demokrasi menjadi Islam, ya sudah. Akhirnya hukum itu mengikuti nafsu manusia. Sekarang itu KUHP sudah KUHP yang baru. Pernah kita lihat itu pasal-pasalnya. Coba lihat, zina itu menurut KUHP itu boleh apa enggak? Zina itu boleh, asalkan suka sama suka, nggak ada delik pidananya. Yang nggak boleh itu perselingkuhan, dan itu sudah diperbaiki, sudah direvisi dari hukum Belanda. Perselingkuhan itu harus dilaporkan oleh pasangannya. Nanti kalau ada orang selingkuh digerebek orang kampung, siapa yang ditangkap polisi? Yang gerebek kan, yang masuk penjara yang gerebek itu, karena yang gerebek tidak ada pasangannya. Makanya kalau selingkuh itu di luar kota saja, aman itu, dilindungi undang-undang. Iya enggak? Kalau selingkuh kok di tetangganya, istrinya marah-marah digerebek, kena itu, karena istrinya ikut gerebek. Nah itu kena, ada delik pidananya. Tapi kalau di luar kota kan aman gitu, kena pasal itu yang gerebek itu. Dan yang lebih ngeri lagi apa? Pasal KDRT. Suami memaksa istrinya melayani suaminya, kena 6 tahun penjara itu. Kena pasal KDRT. Berzina boleh, memaksa istrinya 6 tahun penjara. Kenapa hukum seperti itu? Karena mengikuti nafsu manusia. Allah sudah menurunkan syariat, syariat itu tinggal dilaksanakan, nggak usah dimusyawarahkan. Musyawarah itu hanya untuk yang mubah saja. Misalnya kita jamaah di sini, nggak usah dimusyawarahkan. Kita perlu ngangkat ketua takmir, itu nggak boleh dimusyawarahkan. Karena wajib mengangkat ketua takmir. Yang perlu dimusyawarahkan apa? Siapa yang menjadi ketua takmir? Silakan voting. Beda kan? Sekarang saya tanya, subuh di sini jam berapa? Jam berapa? Jam 5. Sekarang saya tawarkan, kita musyawarah ya. Nanti subuh kita mau sholat subuh berjamaah enggak? Kita voting saja. Kalau setuju sholat subuh, kita nanti sholat subuh. Kalau mayoritas tidak setuju, kita enggak sholat subuh. Ternyata mayoritas setuju sholat subuh. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh, kira-kira dapat pahala enggak? Enggak ada pahalanya.
Kenapa? Karena kita melaksanakan sholat subuh mengikuti suara terbanyak, mengikuti kehendak rakyat. Itu pelecehan terhadap syariat loh itu. DPR musyawarah minuman keras dilarang apa enggak? Hasilnya dilarang. Kemudian dilaksanakan undang-undang anti minuman keras. Kira-kira dapat pahala dari Allah enggak? Enggak dapat. Itu pelecehan. Kalau Allah sudah melarang miras, ya sudah, tugas manusia menjalankan, buat undang-undangnya gitu. Enggak usah dimusyawarahkan. Walaupun mayoritas setuju melarang minuman keras, itu pelecehan. Yang boleh dimusyawarahkan itu teknis pelaksanaan supaya tidak ada peredaran minuman keras. Itu kan hal-hal yang mubah gitu. Tapi berkaitan halal haram nggak usah dimusyawarahkan. Manusia itu tinggal sami'na wa ta'na gitu. Kayak Nabi Ibrahim itu loh, disuruh nyembelih anaknya, ya sudah sami'na wa ta'na. Walaupun kalau normal ya, ini perintah apa sih? Anak kok suruh sembelih ini? Ini kejam, biadab, nggak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kalau mau nuruti hawa nafsu kan gitu. Tapi ini perintah Allah, sami'na wa ta'na. Itu Nabi Ibrahim. Lain dengan Bani Israel, suruh nyembelih sapi aja ngeyel terus gitu. Sampai hampir-hampir dia nggak bisa nyembelih sapi. Ketika diperintah, sapinya warna apa? Tolong tanyakan pada Tuhanmu. Ya Allah gitu. Coba kalau sembelih sapi, sembelih langsung selesai kan? Ngeyel terus gitu. Ini pernah pakai bajak enggak gitu loh. Tanyakan pada Tuhanmu. Nabi digitukan. Bani Israel gitu. Itu sama loh. Kita memusyawarahkan hukum Allah itu kayak Bani Israel gitu. Harusnya kan sami'na wa ta'na gitu. Zina dilarang, sami'na wa ta'na. Miras dilarang, sami'na. Jangan dimusyawarahkan lagi. Sholat wajib udah dilaksanakan. Jilbab wajib laksanakan. Dulu undang-undang pornografi 7 tahun itu nggak selesai-selesai. Batas porno itu apa? Bingung kan? Terus Quran diturunkan untuk apa? Orang yang duduk DPR itu orang-orang Islam. Porno itu kalau perempuan yang disebut aurat itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Berarti membuka rambut itu porno gitu loh. Laki-laki itu pusar sama lutut. Membuka paha itu porno namanya. Sudah jelas kalau Islam itu. Gitu 7 tahun. Hasilnya bingung gitu loh. Pokoknya kecuali. Karena kalau itu harus misalnya menutup, nanti orang Papua protes gitu. Oh TK itu porno enggak gitu. Bagi orang Papua itu enggak porno gitu loh. Kalau orang Jawa nanti nikah itu kembenan, basahan, itu kelihatan dadanya perempuan. Wah itu pengantin yang sangat mulia, sangat tinggi derajatnya gitu. Itu tidak porno. Ya kalau menuruti manusia nggak selesai-selesai. Sudah dicontohkan, kita itu keturunannya Nabi Ibrahim, bukan Bani Israel itu, tukang ngeyel aja gitu. Sampai sekarang itu jadi orang-orang yang biadab itu karena suka yang ngeyel. Memang pinter-pinter mereka itu. Gayanya orang pinter itu apa? Ngeyelan. Udah nggak usah tanya lagi, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.